diaktifkan. Atau kalau tidak, nanti saya dijadikan co-hostnya, nanti bisa share screen di sini. Baik, ya, screen. Sudah. Sambil. Ya. It's agak lemot. Sebentar. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua peserta webinar. Jadi tema kita pada hari ini adalah bagaimana mengenali dan mendidik generasi alfa. Ya. Ya. Bagaimana mendidik dan mengenali generasi alfa. Jadi ketika kita sering mendengar tentang istilah revolusi industri 4.0 ya, atau 4.0 ya, yang mana revolusi industri ini sudah dimulai sejak tahun 1700-an ya, 1700-an di Inggris atau di Prancis ya, ketika itu ditemukan mesin uap gitu. Dimulainya era revolusi industri kala itu. Itu revolusi industri yang pertama. Kemudian yang revolusi industri yang kedua ini terjadi pada akhir abad 19, di mana pada saat itu terjadi penggunaan mesin-mesin yang besar ya, di industri-industri. Kemudian babak ketiga dari revolusi industri ini ketika teknologi komputer itu sudah mulai diimplementasikan di berbagai bidang kehidupan. Ya, dimulai pada tahun 1970-an. Walaupun sebenarnya untuk komputer sendiri itu ditemukan atau dirancang jauh sebelum itu ya. Ya, jadi komputer sendiri ketika itu ya pertama kali dibuat itu beratnya mencapai 3 ton ya, sangat berat sekali, sangat besar sekali. Dan kecerdasan orang-orang Jepang ketika itu yang belajar ke Amerika tentang komputer, kemudian mereka membuat ya peralatan komputer yang begitu besar itu menjadi kecil dan bisa kita nikmati seperti sekarang ini ya. Jadi perangkat apapun ya, itu kan bisa laptop, bisa satu genggaman dan lain sebagainya, kemudian handphone dan lain sebagainya itu ya. Baik, peserta webinar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, ketika kita berbicara mengenai tadi ya kecanggihan teknologi dan perkembangannya dan lain sebagainya tadi, tentu akan berhubungan dengan peradaban atau pola kehidupan manusia di setiap zaman ya. Jadi ketika teknologi itu maju, maka pola kehidupan kemudian karakteristik masyarakat pada saat itu juga akan berubah dengan berbeda dengan zaman sebelumnya. Nah, berbicara tentang pengaruhnya terhadap generasi, terhadap manusia, terhadap peradaban, maka kita kenal berbagai istilah yang saat ini sering kita dengar ya di telinga kita ya, seperti ada istilah generasi zaman now gitu ya. Kemudian ada istilah milenial, istilah generasi internet, terus kemudian ada digital native, kemudian ada iGen, nah, dan seterusnya. Yang tidak lain istilah-istilah ini merupakan hasil dari perkembangan teori mengenai generasi ya, teori generasi atau generasi teori ya. Generasi teori ini pada mulanya adalah suatu teori yang dikemukakan ya oleh Carl Mannheim ya pada tahun 1952 melalui berbagai penelitiannya dalam ranah sosiologi yang berkaitan dengan perkembangan nilai-nilai generasi.
Mannheim mengungkapkan bahwa antara generasi yang muda dengan yang tua ini memiliki gap atau jarak pembeda, sehingga kedua generasi tersebut memiliki mengalami kesulitan untuk melakukan sosialisasi secara sempurna. Jadi kalau generasi tua dengan generasi yang muda itu secara beda usia sudah berbeda interestnya atau ketertarikannya sudah berbeda. Terlebih ketika terjadi perubahan teknologi yang bukan hanya mempengaruhi ya dalam artian mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan, tetapi juga mempengaruhi pola kehidupan masyarakat itu. Nah, ketika terjadi generasi perbedaan teknologi yang sedemikian rupa, nah, yang dulu tidak ada seperti ini, sekarang ada seperti ini, tentu juga akan semakin lebar jurang atau pembeda antara generasi tua dan generasi yang muda tersebut. Ya, kesulitan tersebut biasanya berkaitan dengan nilai-nilai dan kebiasaan generasi sebelumnya yang sedikit berbeda dengan generasi yang baru. Ya. Gap tersebut menimbulkan permasalahan yang membutuhkan perhatian lebih dalam ranah akademis. Maka kemudian itu muncullah teori teori ini ya, generasi gitu. Hingga muncullah teori generasi untuk mencari solusi ya, atau meminimalisir gap antara generasi tersebut ya, mencari atau mengetahui karakteristik masing-masing generasi. Teori generasi mengelompokkan beberapa generasi ya, atau kelompok generasinya disebut cohort ya. Ini berdasarkan persamaan peristiwa-peristiwa dan persamaan kurun waktu dalam setiap kelompok. Ya, nanti kita akan kenal macam-macam generasi, sama seperti tema dari webinar ini, dari seminar online ini tentang generasi alfa. Apa itu generasi alfa? Generasi alfa itu yang mana sih kan itu? Nanti akan kita cari, kita diskusikan. Masing-masing generasi memiliki perbedaan karakteristik dan kepribadian, sehingga masing-masing generasi memiliki perbedaan dalam gaya belajarnya. Ini ketika kita hubungkan dengan dunia pendidikan, maka ketika antara satu generasi dengan generasi yang lain itu berbeda atau terjadi perubahan ya, pola kehidupannya, teknologinya dan lain sebagainya, tentu akan mempengaruhi gaya belajar dari masing-masing generasi tersebut. Ya. Untuk itu di dunia pendidikan maka perlu ini diteliti ya, bagaimana karakteristik masing-masing generasi, kemudian pendekatan apa yang akan kita gunakan supaya mengena, supaya masuk ya, supaya dapat dimengerti oleh generasi yang ada pada saat itu. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar, dalam sejarahnya ya, dalam teori generasi terjadi pembagian beberapa ini ya, dekade atau beberapa generasi ya, dimulai dari kalau di sini saya menampilkan mulai dari baby boomers ya. Baby boomers itu adalah generasi yang dilahirkan dalam rentang waktu tahun 46 hingga 64. Tapi dalam teori generasi yang lain ya, itu ada generasi-generasi yang sebelumnya, misalkan ada tradisionalis, ada generasi silent generation dan seterusnya, itu ada di situ. Tapi kita mulai saja dari baby boomers ya. Baby boomers ini adalah generasi yang dilahirkan ya dalam rentang waktu ya antara tahun 1946 hingga 1964. Nah, kenapa dinamakan baby boomers? Karena setelah Perang Dunia II, ini kan keadaannya aman. Nah, sehingga dalam keadaan aman tersebut angka kematian menurun, angka kelahiran meningkat, orang tidak takut lagi memiliki banyak anak ya, dan seterusnya, sehingga banyak dilahirkan anak-anak ya. Ketika itu terjadi ledakan penduduk, terjadi ledakan kelahiran ketika itu, sehingga dikatakan generasi yang lahir antara rentang waktu ini dinamakan dengan generasi baby boomers. Tapi generasi baby boomers ini masih mengalami trauma ya, pasca 1945 ini ya. Ini kan masih banyak terjadi banyak konflik, banyak peperangan di mana-mana dan seterusnya, sehingga mereka memiliki sifat-sifat yang ini ya, sangat gigih gitu dalam mencapai tujuan. Nah, di samping itu mereka juga memiliki sifat-sifat
bisa menyesuaikan diri, ya, kemudian memiliki pengalaman hidup yang lebih dibandingkan generasi-generasi. Ya. Kemudian kita lihat di sini, ya, ini kurang lebih adalah generasi baby boomers ya dulu. Nah, pada zaman dahulu ketika dikatakan kalau kita dengar bapak-bapak kita atau kakek-kakek kita itu belajar itu pakainya bukan pakai kertas ya. Itu kan apa itu? Ini pakai satek gitu ya. Jadi seperti papan gitu dari batu yang bisa ditulis kemudian dihapus lagi. Jadi ya tidak ada catatan-catatannya, mengandalkan ingatan saja ini sebenarnya. Jadi ditulis ya, kalau ditulis dihapus, ditulis dihapus dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat mungkin seusia kakek kita atau bapak-bapak kita, bapak saya mungkin ya, bapak saya, kalau rekan-rekan yang lebih muda mungkin tidak. Jadi rekan-rekan yang lebih muda ini mungkin apa namanya, bukan generasi baby boomers bapaknya, tapi generasi X mungkin yang seperti itu. Ya. Kemudian apa itu generasi X, Y dan Z, generasi setelah generasi baby boomers ya. Generasi X ini dilahirkan ya atau generasi yang lahir dalam rentang tahun 1965 hingga 1980 ya. Generasi ini juga saat dilahirkan itu masih terjadi gejolak-gejolak ya. Secara global itu bisa kita saksikan pada tahun-tahun tersebut itu masih banyak konflik ya, seperti ada perang Vietnam, kemudian perang dingin antara Amerika dan apa namanya ini Rusia atau Soviet ya ketika itu ya namanya ya, Uni Soviet, USSR, kemudian runtuhnya tembok Berlin, kemudian ada juga di belahan bumi yang lain misalkan konflik-konflik ya, sehingga generasi tersebut memiliki sifat-sifat yang hampir sama dengan generasi baby boomers ya. Mereka mandiri, kemudian berpikiran luas ya, senang memiliki karir sendiri ya, kemudian ekspresi yang cenderung skeptik ya, ekspektasi yang tinggi terhadap sesuatu, cenderung tidak sabar ya. Ini secara umum ya, secara umum, bukan menjustifikasi orang per orang ya. Jadi mungkin dari hasil riset disimbolkan seperti ini. Kemudian sinis, kemudian workaholic ya atau gila kerja ya. Ini adalah di antara sifat-sifat generasi X. Setelah generasi X ya, ini lahirlah generasi millennials. Kenapa disebut generasi millennials? Karena mereka telah melalui masa milenium kedua, atau juga disebut sebagai generasi eco boomers ya. Karena dalam rentang tahun 70, 80 ya, itu juga masa-masa itu terjadi ini ya, dalam artian itu juga peningkatan jumlah kelahiran ya, sehingga disebut juga eco boomers gitu ya. Istilah milenial sendiri ini berasal dari pakar sejarah ya, yaitu William Strauss, dan berasal dari William Strauss dan penulis Amerika ya, dalam beberapa karya mereka. Menurut para psikolog ya, generasi milenial ini memiliki sifat percaya diri dan toleran ya, tapi juga memiliki sifat narsisme dan entitlement dibandingkan generasi pendahulunya. Maka bisa kita saksikan ya teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, yang generasi milenial ini kan seusia saya ini ya. Jadi antara rentang 8, ada yang mengatakan antara rentang 78 hingga 98, 77 hingga 98. Ada yang mengatakan rentang 80 hingga 95 gitu. Ini generasi milenial ya. Jadi kebanyakan ya itu karena mengenal teknologi itu di usia-usia yang apa namanya dewasa gitu ya, di usia-usia dewasa, sehingga mereka itu narsisnya itu tinggi gitu ya, sifat narsisnya itu tinggi. Apa-apa difoto kemudian diupload dan lain sebagainya, makan di resto difoto dan lain sebagainya. Ini kalau kita saksikan kan seperti itu. Tapi juga ini berlanjut ke generasi-generasi setelahnya seperti generasi Z, kemudian kalau generasi alfa kan belum ya. Generasi alfa ini kan usianya baru berapa, paling tua mungkin usianya 10 tahun misalkan seperti itu.
Nah, jadi ini berlanjut ya si ini. Ya, jadi memiliki sifat narsisme dan entitlement dibanding generasi pendahulunya. Kalau generasi X ya ini karena usia sudah tua dan lain sebagainya, mereka mengenal teknologi di masa tua yang mereka mengalami penurunan dalam kemampuan untuk berpikir, kemudian belajar dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa dikatakan kurang ini ya, dalam artian itu kurang menyesuaikan terhadap teknologi gitu. Tetapi kalau generasi Y ini generasi yang masih bisa menyesuaikan dengan teknologi, sehingga seperti itu. Ya, generasi Y ini juga percaya bahwa mereka itu istimewa ya. Ya, mereka juga memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi hingga sampai pada titik yang tidak masuk akal. Ini secara umum dari hasil riset seperti ini. Kenapa generasi Y ini merasa dia istimewa? Coba Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ini kita saksikan, ini TV zaman dulu ya. Kita saksikan dulu ya beberapa cuplikan gambar yang kita lihat ini. Jadi generasi Y ini masa kecilnya dikatakan mereka itu bahagia karena mereka itu mengalami masa-masa yang pada saat itu seperti teknologi-teknologi yang ada zaman sekarang itu tidak ada gitu. Nah, sehingga mereka asik dengan dunianya saat itu, kemudian beralih dengan dunia teknologi, sehingga mereka merasa memiliki hidup di dua dunia ini. Nah, dunia yang mereka belum mengenal teknologi yang seperti sekarang, sehingga permainan-permainan sederhana itu melekat pada hati mereka itu ya. Kalau anak-anak yang selanjutnya, generasi selanjutnya kan selalu lekat dengan teknologi. Nih, seperti nonton film kalau di zaman sekarang kan nonton film ya. Nonton film kalau di zaman dahulu itu satu televisi itu bisa ditonton satu kampung gitu. Nah, seperti ini. Nah, bisa ditonton satu kampung gitu ya. Dan acaranya pun tidak seperti sekarang gitu ya. Paling acara-acara yang ramai itu adalah acara misalkan ketoprak atau mungkin lawak dan lain sebagainya. Ini generasi Y. Jadi dia mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini ya. Di mana permainan-permainan tradisional itu masih selalu menghiasi keseharian mereka ya. Nonton film kalau sekarang kan cukup di YouTube aja ya, di YouTube atau download ya. Tapi dulu layar tancap ini merupakan satu-satunya hiburan ya, di mana di kampung-kampung yang mereka itu tidak ada gedung bioskop, kemudian acara televisi itu cuma hanya berita saja misalkan yang mereka simak gitu ya. Kemudian juga mereka sering bermain dengan alam, nah, sehingga mereka terasah gitu ya, terasah dengan alam yang biasa mereka gunakan untuk bermain tersebut. Rintangan-rintangan atau kendala-kendala yang mereka hadapi di alam itu membentuk kepribadian mereka. Bermain seperti ini ya. Di zaman dulu belum ada bayangan bahwasanya nanti akan bisa berkomunikasi dengan handphone gitu ya. Ketika anak-anak itu bermain ya, itu dengan menggunakan kaleng dan lain sebagainya ya. Ya, ini es krim andalan di zaman dahulu gitu ya. Es krim yang seperti ini mungkin masih ada di zaman sekarang, tapi di zaman dahulu belum pernah lihat yang namanya atau belum membayangkan nanti akan ada ini ya, es krim model waltz, kemudian paddle pop, kemudian apalagi McD dan seterusnya, itu belum membayangkan ini es yang paling enak ketika di zaman dahulu. Nah, ini bukan rokok ya, ini adalah permen yang bentuknya seperti rokok ini. Jadi generasi-generasi zaman dahulu mengalami hal seperti ini. Baik. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kita ulas ke generasi Z atau I generation di sini. I generation ini seperti usianya adalah seusia rekan-rekan mahasiswa ini ya, yang menjadi panitia ini ya. Jadi antara 95 hingga 2010 ya. Lahirnya
antara rentang waktu 95 hingga 2010 ini. Jadi kalau paling tua itu usia berapa ini? 2000 ini 2020 ya paling sekitar 24 tahun atau 25 tahun itu generasi Z itu yang paling tua sekarang itu di usia seperti itu. Ya. Generasi Z ini disebut juga dengan nama high generation, ya. Generasi net atau generasi internet. Karena apa? Karena mereka lahir ya di mana teknologi itu sudah berkembang gitu, sedemikian rupa. Ya. Sedikit memiliki kesamaan dengan generasi Y, tetapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu. Nah, jadi multitasking, ya. Jadi melakukan kegiatan dalam satu waktu gitu. Mungkin terbiasa dengan HP, kemudian dengan masak, dengan apa dan seterusnya gitu ya. Generasi Z ini dikenal sebagai karakter yang lebih tidak fokus dari milenial, tetapi lebih serba bisa gitu. Ya, lebih individual, lebih global, berpikiran lebih terbuka, ya, lebih cepat terjun ke dunia kerja, ya, lebih wirausahawan. Ya, karena apa? Karena kalau kita lihat itu sekarang ini kan antara apa namanya ini ya, segala sesuatunya itu cukup jaraknya itu cukup antara jari dengan ini ya, dengan apa, dengan klik ini apa, dengan handphone gitu ya, cukup antara jari dengan handphone, mau makan tinggal klik, mau apa tinggal klik dan lain sebagainya gitu. Sehingga mereka lebih terbuka apa namanya kesempatan untuk membuka usaha-usaha via online dan lain sebagainya. Dan tentu saja generasi Z ini lebih ramah teknologi. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah generasi alfa. Generasi alfa ini generasi yang lahir rentang tahun 2010 gitu ya. Jadi sesuai dengan namanya alfa itu kan yang pertama abjad A gitu kan. Jadi generasi yang lahir di abad 21 ini nantinya akan dinamai sesuai abjad. Generasi A, generasi B, ya, kemudian generasi C dan seterusnya. Generasi alfa ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan generasi Z. Sama-sama ya hadir, sama-sama lahir ya di mana teknologi itu sudah berkembang gitu. Nah, coba kita lihat karakteristik generasi alfa. Yang pertama adalah bahwasanya istilah generasi alfa ini dikemukakan oleh McChrystal melalui tulisan di majalah Business Insider ini. Ini sebagaimana dikutip oleh Christina Starburns ya, tahun 2015. Diperkirakan sebanyak 2,5 juta anak generasi alfa akan lahir di dunia setiap minggunya. Maka dikatakan nanti pada tahun 2024 generasi alfa ini sudah jumlahnya sudah di atas 2 miliar gitu. Di atas 2 miliar gitu. Ya. Generasi alfa, generasi yang hidup di antara rentang waktu atau rentang tahun 2010 atau 2011 hingga 2025 adalah generasi yang paling akrab dengan teknologi digital dan generasi yang diklaim lebih cerdas dari generasi sebelumnya. Generasi ini karena lahir sudah ada gadget ya, jadi tidak lepas dari gadget. Ibunya mengandung pegang gadget. Ya. Begitu lahir ya mainannya gadget ya kan. Kita lihat anak-anak sekarang yang lahir yang kecil-kecil itu ketika nangis ya diberikan tontonan gadget ya. Sampai ini ya anak-anak yang 2 tahun itu, anak saya yang masih 2 tahun itu sudah bisa ini ya mengoperasikan ketika dia mau buka YouTube itu tahu tempatnya, ketika dia mau mempercepat gitu ya, mempercepat itu tidak ada yang mengajari, ternyata dia bisa itu mencet-mencet mempercepat supaya filmnya itu lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, ini mereka akrab sekali dengan gadget. Nah, kalau dibiarkan keasikan mereka dengan gadget ini membuat mereka akan teralienasi secara sosial. Jadi anak-anak sekarang itu kan tidak seperti generasi milenial tadi, generasi Y tadi. Ya, tadi kan kita cantumkan permainan-permainan di zaman dahulu itu masih berkelompok, masih bersama-sama, sehingga terbentuk rasa apa namanya itu kehidupan sosial di situ. Mereka bekerja sama dengan yang lain, kemudian bersaing secara sehat dengan yang lain dalam permainan yang menyenangkan tersebut itu. Nah, tapi kalau generasi alfa ini
Kalau generasi Z ini kan masih ada ini ya, dalam artian itu masih kalau orang Jawa bilang apa ini, mambu masih ini ya, masih terbawa sedikit pola generasi Y atau milenial, seperti mana permainan-permainan itu masih ada. Tapi kalau kita lihat sekarang di perkotaan-perkotaan, permainan-permainan tradisional tersebut sepertinya hilang gitu. Nah, dan saya ini namanya berkewajiban untuk menyampaikan ini supaya tidak putus bahwasanya dunia ini nanti tidak hanya sebatas gadget semata. Ada hal-hal lain yang memang bermanfaat bagi kita ya ketika diberikan, misalkan dalam bentuk-bentuk permainan seperti itu. Generasi alfa ini juga dikatakan generasi yang kurang bersosialisasi dan kurang daya kreativitasnya itu, karena mereka hidup dengan teknologi ya, tidak lepas dengan gadgetnya, bersikap individualis ya, suka yang instan dan kurang menghargai proses gitu kan, karena teknologi serba instan ya, apapun ya bisa dilakukan secara instan, daripada repot-repot tinggal misalkan cari dan lain sebagainya, beli dan seterusnya, daripada repot-repot ya cukup dengan mencari ya, di dunia maya misalkan apapun dan lain sebagainya. Generasi ini juga dikatakan generasi yang multitasking ya, terbiasa melakukan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan ya. Konsentrasi akhirnya terbagi sehingga generasi ini susah fokus itu. Nah, contoh misalkan gini, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu ya terhadap generasi alfa ini karena berkaitan dengan teknologi. Contoh misalkan seorang ibu yang menyuapi anaknya ya, supaya mudah disuapi, anak itu disajikan gadget ya, dia bermain handphone atau dia melihat sesuatu di handphone tersebut, akhirnya dia tidak sadar bahwa dia itu makan gitu ya. Yang biasanya dalam kondisi normal itu dia mungkin satu piring itu tidak habis, hanya habis setengah saja. Tetapi ketika disajikan gadget, dia itu bisa habis satu piring bahkan lebih. Dia makan tapi secara tidak sadar. Dia melakukan dua pekerjaan secara bersamaan. Nah, intinya sudah dari kecil sudah dibiasakan dia itu multitasking gitu. Melakukan dua pekerjaan atau melakukan lebih dari satu pekerjaan itu dalam hal yang dalam waktu yang bersamaan. Makan dengan bermain gadget dan seterusnya seperti itu. Inilah generasi alfa. Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar, di antara pembelajaran abad 21 ya, standarisasinya sebagaimana mengacu pada 21st Century Partnership Learning Framework ya, dikatakan bahwa pendidikan abad 21 ini harus mampu menghasilkan outcomes yang memiliki beberapa keterampilan utama. Di antara keterampilan utama tersebut, di antaranya adalah yang pertama, pembelajaran di abad 21 itu harus ya ada satu ya learning and innovation skill yang mencakup ya creativity and innovation, ya critical thinking and problem solving, communication dan collaboration. Jadi pembelajarannya itu harus kreatif, inovatif, kemudian berpikir kritis, ya, problem solving, menyelesaikan masalah sifatnya, kemudian communication dan collaboration, ya, kerjasama. Kemudian yang kedua, pembelajaran abad 21 ini itu sifatnya harus information, media and technology skill yang mencakup information literacy, ya, media literacy and ICT, information, communication, and technology literacy. Jadi harus melek teknologi, ya, pembelajaran yang kita lakukan. Maka ketika ada di sini mungkin Bapak Ibu yang generasi X atau baby boomers dan lain sebagainya masih mengajar, kita harus menyesuaikan diri supaya bisa ya menyesuaikan dengan generasi yang kita ajar atau generasi yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga ada life and career skill yang mencakup flexibility and adaptability, initiative and self direction,
Nah, social and cross cultural skill, jadi tetap ada di situ ya, social and cross cultural skill, kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan sosial, kemudian memahami budaya orang lain dan lain sebagainya, harus tetap ada supaya mereka tidak karena mereka sudah terbiasa dengan gadget ya, kemudian mereka kurang dalam kehidupan sosialnya, agar mereka tidak semakin individualis. Maka pembelajaran yang kita lakukan untuk generasi-generasi ini harus juga mengandung konten sosial and cross cultural skill. Kemudian ada productivity and accountability dan leadership and responsibility. Nah, ini juga penting ya. Jadi ada social and cross cultural skill dan leadership and responsibility, supaya mereka nanti ketika menjadi pemimpin di masa depan juga menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab gitu. Nah, ini di antara potret generasi alfa, ya, mereka dari kecil sudah bermain dengan gadget, ya, akrab dengan gadget, akrab dengan teknologi. Ya, permasalahannya adalah ketika teknologi itu dijauhkan dari mereka, mereka biasanya ini, yang gambar yang terakhir ini, marah-marah gitu ya. Ada gangguan emosi di situ ya, ada luapan emosi di situ ketika gadget itu dialihkan kepada mereka. Maka sebagai pendidik kita harus memanage itu, harus membatasi, istilahnya bukan membiarkan mereka berlarut-larut dengan gadget. Ya, gadget itu penting dikenalkan kepada mereka, tetapi tidak menjadikan mereka itu larut dalam gadget. Nah, ketika kita itu memberikan gadget kepada anak, kita berikan konsekuensinya itu. Misalkan ada batas waktu, misalkan 10 menit, setelah 10 menit selesai, dikasih alarm dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu peserta webinar, ya, di antara strategi pembelajaran ya yang bisa kita gunakan ya untuk ya pembelajaran di generasi Z atau generasi ini ya, generasi alfa. Mohon maaf ini sebentar karena baterai low, ini saya charge dulu. Ya. Baik, kita kembali, ya, kita teruskan. Di antara strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran generasi Z dan generasi Alpha ini tidak jauh berbeda, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Yang pertama, ini bisa dikatakan sebagai pembelajaran terbimbing. Ya. Ini menurut Haladuddin dan kawan-kawan, penelitian Haladuddin dan kawan-kawan tahun 2019, ya, di mana karakteristik generasi ini adalah generasi yang tidak suka pembelajaran yang hanya didasarkan pada kegiatan membaca dan menyimak gitu ya. Metode ceramah saja itu kan bagi mereka terlalu membosankan mungkin. Nah, generasi ini lebih menyukai pembelajaran dengan pola pengamatan dan praktik langsung dan sangat impresif dalam mencari informasi melalui berbagai sumber secara daring. Nah, tetapi generasi ini memiliki kekurangan dalam menganalisis validitas sebuah informasi. Maka sebagai pendidik harus selalu melakukan pengawasan dan bimbingan. Kalau dalam pendidikan Islam itu, pendidikan ini kan juga disebut sebagai dalam istilah tarbiyah. Jadi seorang pendidik itu harus dia itu mengasuh, ya, kemudian menanggung, memberi makan. Ini arti dari kata tarbiyah itu sendiri. Nah, sehingga dia itu benar-benar membimbing peserta didik, ya, tidak hanya melepaskan mereka kemudian mencari informasi tanpa ya memberikan validitas dari informasi yang digali tersebut. Kemudian strategi yang kedua yang bisa kita gunakan itu adalah pembelajaran berbasis visual. Sebagaimana sifat dari generasi ini, ya, generasi yang akrab dengan ya gambar-gambar, ya, dengan sesuatu yang ini ya, yang
apa namanya simbol-simbol dan lain sebagainya. Mereka jarang sekali menyimak dalam bentuk tulisan. Mereka cukup mendengar, kemudian mengamati gambarnya, videonya, dan lain sebagainya. Sehingga Helsenko mengatakan their language is a picture, gitu. Bahasa mereka adalah gambar. Gitu. Atau dalam istilah lain dikatakan one picture is worth 1,000 words. Ya. Satu gambar itu bisa beribu makna, itu memiliki 1000 makna. Nah, generasi ini memiliki struktur otak yang lebih mengedepankan pada perkembangan aspek visualnya. Itu. Nah, proses pembelajaran harus dikemas dengan menyajikan materi pembelajaran visual. Harus ada ilustrasinya. Generasi muda ini sangat memahami segala sesuatu yang disajikan secara visual atau gambar yang menarik. Nah, maka sebagai seorang pendidik kita harus lebih ya daripada ini ya, kalau sifat generasi yang dahulu gitu ya, cara pembelajarannya itu kan sering dengan ini ya, dengan verbal gitu. Jadi dinasihati dan lain sebagainya, kemudian diberikan petuah yang baik dan lain sebagainya. Tapi kalau generasi Z, generasi Alpha dan seterusnya ini sepertinya mereka cukup melihat contoh gitu. Maka di sini kenapa saya kutip satu ayat, lakot ini ayatnya jadi berantakan. Lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah gitu ya. Ini ayatnya seperti itu, tapi ini tulisannya jadi berantakan di sini. Sehingga seorang pendidik untuk mendidik generasi-generasi ini, mereka harus menjadi uswah, memberikan contoh yang baik. Ketika mereka pembelajaran itu perlu contoh, perlu visualisasi, maka berikan visualisasi yang baik. Jangan memberikan visualisasi yang di situ tadi dikatakan one picture is worth 1,000 words. Jadi satu gambar itu bisa beribu makna, sehingga membingungkan peserta didik. Mereka berkelana dalam persepsi mereka sendiri-sendiri. Oh, menurut mereka seperti ini, menurut ini seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini harus dipilih strategi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mengoptimalkan pembelajaran dengan aplikasi dan media sosial. Ini yang sudah kita lakukan ya, menggunakan learning management system ya, seperti e-learning, kemudian kalau yang gratis itu di dunia ada Edmodo, ada Google Classroom dan seterusnya. Itu learning management system yang memudahkan kita untuk memberikan pembelajaran. Kemudian pembelajaran berorientasi pada entrepreneurship dan kreativitas. Beberapa aktivitas yang dinikmati oleh para digital natives diantaranya adalah content creator, youtuber, desainer, grafis, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga strategi pembelajaran ya berbasis video conference seperti yang kita lakukan seperti ini. Nah, dikatakan bahwasannya pembelajaran berkelompok itu masih sangat diperlukan ya, belajar dan bekerja secara berkelompok gitu ya, yang dapat memupuk rasa percaya diri dari peserta didik tersebut ya, ketika mereka bekerja secara kolaboratif ya. Tapi kalau di zaman dahulu, kalau di zaman sebelum kita ini yang biasa kita lakukan ya, itu kan belajar berkelompok ini dilakukan secara manual, yang ngumpul-ngumpul saja lah, ngumpul kemudian kita bahas, kita cari materi dan lain sebagainya. Nah, berkah pandemi ini ya, dengan adanya pandemi ini kita menemukan sisi lain. Kita tidak biasa menggunakan Zoom, tidak biasa menggunakan Google Meet sebelumnya, tidak biasa menggunakan Loom, tidak biasa menggunakan Webex atau kemudian aplikasi yang lain gitu ya. Tetapi dengan adanya pandemi ini kita mulai terbiasa menggunakan teknologi ini. Kolaborasi atau kerja kelompok di sini tidak hanya dalam satu konteks ya, situasi yang nyata, tapi juga pada konteks dunia maya. Artinya generasi Z dan generasi Alpha bisa bekerja bersama dengan fasilitas teknologi seperti ke video conference yang kita lakukan ini. Dalam studi yang dilakukan oleh Scoble menyatakan bahwa ada 53% generasi Z yang lebih menyenangi komunikasi secara pribadi dengan menggunakan teknologi informasi ya, seperti instant messaging dan konferensi dengan video. Ini menurut penelitian Hampton dan Kiss tahun 2016. Bagi mereka yang sudah terbiasa. Nah, nanti kalau kita sudah terbiasa seperti ini, misalkan ya, teknologi seperti ini bisa diadaptasi.
Sebelumnya tidak pernah menggunakan ini, pada akhirnya kita karena pandemi ini menggunakan teknologi. Kemudian ada strategi pembelajaran dengan sistem blended learning. Ini sistem pembelajaran yang harus segera diterapkan ya. Disebut juga sistem pembelajaran ini, strategi pembelajaran ini disebut dengan hybrid learning ya. Merupakan kombinasi antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran daring atau online. Jadi orang-orang kan melihat kalau ini daring terus ya, misalkan seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan adalah bagaimana pendidikan karakternya gitu. Bagaimana pendidikan karakternya, karena tentu saja siswa, tentu saja peserta didik itu masih perlu dia itu berinteraksi, melihat gurunya, belajar bagaimana karakter gurunya, belajar karakter secara langsung, kemudian belajar bekerja sama dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Maka solusinya adalah dengan blended ini. Di satu sisi dengan menggunakan teknologi, juga adaptasi dengan teknologi, ya. Kemudian di sisi lain juga masih berinteraksi dengan guru. Jangan sampai guru itu nanti hilang perannya itu ya. Guru digantikan teknologi. Kalau pakai teknologi semuanya, ya, wong namanya ini ya, apa namanya, orang bilang itu internet, Google dan lain sebagainya itu lebih pintar dari guru. Ya memang, karena semua informasi yang ada, yang kita butuhkan ada di situ. Hampir semua informasi yang kita butuhkan ada di situ gitu. Tetapi ada sisi lain ya, seperti pendidikan karakter dan lain sebagainya, itu tidak bisa dengan serta-merta belajar secara instan dari internet, itu tidak bisa. Maka kita merujuk istilah yang sering kita dengar bahwasanya at-tariqatu ahamu minal madah wa al-mudarrisu ahamu minat tariqah. Metode pembelajaran dengan daring ini, dengan teknologi ini memang penting karena zamannya sudah seperti ini, lebih efektif, lebih efisien, tetapi tidak melupakan bahwasanya dalam pembelajaran itu ada sesuatu yang harus kita pelajari dari seorang guru tadi. Maka kita tidak bisa melupakan itu, terutama untuk pembelajaran di tingkat-tingkat dasar dan menengah, karena mereka masih butuh dibentuk karakternya. Bapak Ibu dan peserta webinar sekalian, di antara blended learning yang ada ini, ada blended learning model AD ya di sini. AD ya. Dimulai dari analysis ya. Dan yang dianalisis itu apa dalam pembelajaran? Nah, di antaranya peserta didik, ya, pembelajaran yang dilakukan dan media yang akan digunakan. Kemudian D-nya apa? D-nya di sini adalah desain. Bapak Ibu sekalian yang mengajar tentu sudah paham bagaimana mendesain pembelajaran ya. Memilih mulai dari standar kompetensinya hingga sampai mendesain tatap mukanya itu. Kemudian D yang kedua apa? Development. Development di sini adalah tahapan produksi segala sesuatu yang dibuat dalam tahapan desain menjadi nyata. Nah, kemudian I-nya ini adalah implementation, ya, penerapan, diterapkan kepada peserta didik, dan I-nya adalah evaluation ya. Jadi ini diantara model blended learning yang ada. Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta seminar online, sebelum kita akhiri ya, marilah kita lihat ya bagaimana pembelajaran di masa depan itu ya. Di sini ada sebuah video dari Microsoft tentang simulasi pembelajaran di masa depan itu ya. Nah, salah satunya di situ. Nah, jadi simulasi tentang kehidupan masa depan, salah satunya adalah pembelajaran di masa depan. Mari kita lihat dulu videonya. Ya, ini adalah dua anak ya. Yang satunya ini dia itu berasal dari India dan satunya lagi mungkin dari negara di Eropa gitu ya. Nah, mereka berkomunikasi secara langsung ya dalam seperti ini ya, berhadapan-hadapan secara langsung, tetapi mereka itu sejatinya hanya menghadap pada ini, pada sebuah layar yang lebar situ, white screen di situ, yang di situ ketika mereka berkomunikasi itu bisa langsung menerjemahkan apa yang mereka katakan gitu.
hilang itu. Ya. Saya sudah menonton video ini sebelum tahun 2010. Ya. Jadi selama kurun waktu 10 tahun lebih, ya, saya tunggu-tunggu kok tidak ada ya model seperti ini di kita mungkin ya. Saya tidak tahu apakah di Eropa sana ada yang seperti ini gitu ya. Jadi ketika mereka berkomunikasi, berinteraksi langsung diterjemahkan di screen ya. Kemudian ketika mereka menggambar sesuatu itu bisa ya menjadi bergerak gitu ya, mengikuti apa yang mereka mau gitu ya. Ya, nih. Jadi dua kelas yang berbeda tadi. Ya, nih. Ini kelas di sini kelas di Eropa, yang di sana kelas di India. Ini saling berkomunikasi seperti mereka itu berhadapan-hadapan, padahal mereka hanya melihat dinding yang di situ ada perangkat digital yang menghubungkan antar mereka. Ya. Kemudian ibunya bisa memantau pekerjaannya ya, dari manapun ya, apa yang dilakukannya di kelas dan seterusnya. Jadi kehidupan masa depan yang disimulasikan oleh Microsoft ini semuanya serba digital, sampai pada tiket pesawat, kemudian juga macam-macam nanti bisa kita lihat ya di dalam video ini. Ya, semuanya memberikan informasi, ya, sampai kaca pun memberikan informasi kan itu ya. Ya, ini sampai perangkat yang dia gunakan bisa menunjukkan arah ini. Ya, jadi semuanya serba digital ketika presentasi dan lain sebagainya itu. Ini bisa diakses ya, secara digital. Ya, bahkan sampai gelas pun ya ada indikator ini ya, suhunya ini. Kemudian surat kabar itu yang disimulasi di masa depan itu bentuknya seperti ini ya, digital, semuanya bisa dipencet, kemudian tampil halamannya, tidak harus
kalau koran sekarang kan harus cari kolomnya itu ya, bersambung ke halaman berapa, kolom berapa. Nah, itu. Jadi kadang kita itu susah carinya itu. Nah, tapi di sini disimulasikan seperti itu. Semuanya serba digital. Gitu. Ya, generasi-generasi kita yang akan datang itu akan akrab dengan teknologi yang seperti ini. Maka kita juga harus ini ya, dalam artinya segera mengadaptasi teknologi ini ya. Ya alhamdulillah karena pandemi ini kita sudah mulai belajar ya mengadaptasi teknologi dalam dunia pendidikan kita itu. Walaupun masih sebatas ya dengan menggunakan perangkat-perangkat yang daring yang ada gitu ya. Belum seperti ini gitu ya. Belum dengan teknologi-teknologi yang super canggih seperti ini. Ya. Hal yang menarik dari video ini adalah ketika masa depan itu ditambahkan tidak ada kemacetan di situ ya. Jadi walaupun ada banyak gedung-gedung, ya, airnya bagus, semuanya hijau dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, maka pandemi ini sebetulnya memberikan berkah bagi kita ini, memberikan pelajaran agar kita itu mendesain ulang kebiasaan lama dan menatap masa depan yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Ya, alhamdulillah dengan pandemi ini kita mulai akrab, mulai terbiasa dengan teknologi, mulai sedikit-sedikit menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dalam berinteraksi, ya, dalam kegiatan pendidikan kita gitu. Jangan sampai terjadi cultural lag gitu ya. Teknologi sudah berkembang sedemikian rupa, tetapi ya metode pembelajaran kita, kemudian bagaimana cara kita melakukan kegiatan belajar mengajar itu masih tertinggal atau berjalan lambat, sehingga hal ini tentu saja tidak kita inginkan. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Rafiq Wadi Akbar yang telah menyampaikan materinya yang sudah sangat jelas